Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dalam pelajaran matematika menyenangkan. Pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-8, saya hanya akan membahas berkaitan dengan soal-soal persiapan PTS. Jadi di sini di pertemuan kali ini edisi khusus untuk pembahasan soal-soal persamaan kuadrat dalam rangka persiapan PTS. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, marilah kita duduk sikap sempurna dulu. Kita berdoa. Semoga dengan berdoa nanti anak-anak diberi kemudahan, diberi kelancaran dalam mencermati video pembelajaran kali ini. Dengan duduk sikap sempurna, berdoa, mulai. Terima kasih. Harapan saya semoga anak-anak beserta keluarga senantiasa selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi di pertemuan ke-8 ini, video ini khusus untuk pembahasan persiapan soal-soal PTS, khususnya materi persamaan kuadrat. Nanti di sini akan kita bahas 10 soal persamaan kuadrat untuk persiapan PTS. Soal yang pertama, penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 18 sama dengan 0 adalah. Jadi nanti di soal penilaian tengah semester atau PTS soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Kita coba mengkondisikan soal-soal pilihan ganda. Nah, di sini untuk menyelesaikan persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 18 sama dengan 0. Kemarin menyelesaikannya ada 3 cara. Bisa dengan pefaktoran, kemudian melengkapkan kuadrat sempurna ataupun rumus ABC. Nah, di pertemuan kali ini untuk soal yang pertama saya akan menggunakan 2 cara, yaitu cara yang pertama dengan pemfaktoran, kemudian cara yang kedua nanti dengan rumus ABC. Untuk melengkapkan kuadrat sempurna kali ini tidak saya gunakan karena melengkapkan kuadrat sempurna caranya agak mengalami permasalahan banyak nanti kalau anak-anak menggunakan itu. Yang pertama kita menggunakan pemfaktoran. Jadi cara pertama dengan pemfaktoran. Itu di situ ada soal x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 18 sama dengan 0. Kemudian karena di situ koefisien A bernilai 1, maka kita langsung membuatkan dalam bentuk perkalian suku duanya. Dan karena di situ x kuadrat, maka di sini x, di sini x. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya anak-anak mencermati konstanta di sini negatif 18. Jadi negatif 18 itu anak-anak mencari faktor semuanya, dimana kalau dikalikan nilainya negatif 18, tapi kalau nanti di jumlah faktor-faktornya tadi bernilai negatif 7. Negatif 18 faktornya banyak, bisa 1 kali 18, bisa 3 kali 6, bisa 2 kali 9. Nah, di sini kita langsung saja, kalau dikali negatif 18 di jumlah negatif 7 itu ternyata adalah 2 dikali negatif 9, yaitu kalau dijumlah di situ negatif 7. Maka faktor ini kita masukkan di suku duanya. Nah, ini bisa negatif 9-nya yang depan, kemudian plus 2-nya di belakang, boleh karena perkalian berlaku sifat komutatif. Sehingga di sini berarti x ditambah 2 sama dengan 0. Yang satunya x dikurangi 9 sama dengan 0. Maka di sini x sama dengan negatif 2. Yang di sini x sama dengan 9. Jadi ini dianggap akar persamaan yang pertama, ini akar persamaan yang kedua, sehingga jawabannya negatif 2 dan 9. Nah, di situ ternyata ada di option D. Nah, sekali lagi, cara penyelesaian penentuan akar-akar persamaan kuadrat, anak nanti silakan
boleh pakai pemfaktoran, boleh pakai rumus ABC yang menurut anak-anak mudah. Jadi yang menurut anak mudah mana pakailah. Ini cara yang pertama dengan menggunakan pemfaktoran. Kemudian kita akan mencoba cara yang kedua dengan rumus ABC. Karena kemarin untuk rumus ABC di tugas yang ketujuh banyak anak yang masih mengalami kesulitan. Nah, sebelum kita ke permasalahan, kita tulis dulu. Kalau kita menggunakan rumus ABC, itu kan di situ kemarin negatif B plus minus akar, yaitu B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C per 2 kali A. Nah, sebelum berlanjut, anak-anak dari soal itu harus bisa menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C. Dari persamaan kuadrat itu A itu adalah angka atau koefisien pasangannya X kuadrat. Jadi kalau di sini tidak ada angkanya berarti nilainya 1. Kemudian B itu adalah koefisien dari X atau bilangan yang berdampingan dengan huruf X. Nah, di sini adalah negatif 7. Jadi negatifnya mohon ditulis, tidak hanya bilangannya 7. Kemudian koefisien atau C itu adalah konstanta, yaitu negatif 18. Jadi sekali lagi anak-anak, untuk menentukan rumus, kalau anak-anak menggunakan rumus ABC, mohon A, B, dan C-nya jangan sampai keliru. Kalau menggunakan rumus ABC, menentukan A, B, dan C-nya masih belum benar, maka nanti penyelesaiannya akan juga keliru. Kita masukkan di sini sekarang, berarti min B, berarti min B-nya di situ negatif, berarti ini negatif 7. Kalau anak sudah bisa langsung silakan. Akar dari B kuadrat berarti negatif 7 kuadrat dikurangi 4 kali A, hanya 1, dikali C, C-nya negatif 18. Nah, berarti di situ per 2A, berarti 2 dikali 1. Maka di situ menjadi 7 ditambah dikurang akar dari negatif 7 dikuadratkan 49, negatif 4 kali 1 negatif 4, dikali ini berarti jadi plus berapa, 72 per 2, yaitu hasilnya jadi 7 plus minus akar dari 121 per 2. Maka di sini X yang pertama atau akar persamaan kuadrat yang pertama kita ambil yang positif. Akar dari 121 itu adalah 11. Maka di sini 7 ditambah 11 per 2. Maka ini 18 dibagi 2 berarti 9. Akar persamaan yang kedua ambil yang negatif, berarti 7 dikurangi 11 per 2, berarti ini negatif 4 per 2, berarti nilainya negatif 2. Maka akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 7X dikurangi 18 sama dengan 0, yaitu adalah negatif 2 dan 9. Nah, ini ada juga di D. Jadi dengan cara pertama pemfaktoran dan cara yang kedua ternyata di sini hasilnya sama. Sekali lagi, untuk caranya terserah anak-anak, yang menurut anak-anak mudah yang mana pakailah. Tetapi sekali lagi, untuk rumus ABC, permasalahan yang sering terjadi kesalahannya bukan di rumusnya tetapi dalam menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C. Jadi kalau di situ ada negatif, mohon dicermati negatifnya. Sekali lagi, A itu adalah angka atau bilangan yang berdampingan dengan X kuadrat. B itu bilangan yang berdampingan dengan X atau koefisien dari X. C itu adalah konstanta, artinya bilangan yang ditulis sendiri. Positif negatifnya mohon dicermati. Kalau positif 1 ya positifnya nggak perlu ditulis. Tapi kalau negatif mohon dicantumkan di situ. Kemudian untuk memasukkan ke rumusnya juga harus dalam cermat. Jadi biasanya anak-anak kelirunya di sini. Negatif 4A kali C itu biasanya ada anak-anak yang masih keliru.
di soal yang pertemuan ke-7 kemarin anak-anak masih ada yang keliru. Jadi ini untuk soal yang nomor 1. Kemudian soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2, tentukan akar-akar penyelesaian dari x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kalau di sini hanya A-nya bernilai 1, saya sarankan pakailah pemfaktoran. Jadi lebih mudah. Kita membuat dengan pemfaktoran. Jadi di situ x, langsung saja x. Kemudian langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya di sini ada 2. Nah, 2 itu faktornya berapa kalau dijumlah negatif 3. Nah, 2 itu bisa 1 kali 2, bisa negatif 1 kali negatif 2. Kemudian masing-masing faktor itu kamu jumlah. Nah, 1 ditambah 2, 3. Negatif 1 ditambah negatif 2, negatif 3. Nah, ternyata yang diminta di situ suku tengahnya negatif 3, maka yang dipakai yang faktornya negatif 1 dan negatif 2. Berarti ini negatif 1, negatif 2. Maka x dikurangi 1 sama dengan 0, berarti x bernilai 1. X dikurangi 2 sama dengan 0, maka x-nya bernilai 2. Nah, penyelesaiannya adalah 1 dan 2. Maka jawabannya yang ada di situ ada di option A. Ya, jadi sekali lagi anak-anak, untuk soal persamaan kuadrat di mana A-nya bernilai 1, saya sarankan pakai pemfaktoran, itu lebih mudah. Tapi kalau nanti koefisien dari A atau nilai A-nya lebih dari 1, kalau anak-anak menggunakan pemfaktoran kesulitan, silahkan pakai rumus ABC. Kemudian soal yang ketiga yaitu x kuadrat ditambah 7x ditambah 12 sama dengan 0. Ini sama. Di sini artinya A-nya bernilai 1, maka kita buat dengan pemfaktoran. Dengan pemfaktoran, perbuatlah perkalian suku 2-nya dulu. Di sini adalah x dan ini adalah x sama negatif 12, positif 12. Itu anak-anak cari semua faktornya dari 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4, dan seterusnya. Yang ternyata kalau dikali itu positif 12 dijumlah 3, maka disitu ternyata 12 itu faktornya 3 dan 4, karena kalau ini dijumlah nilainya positif 7, maka itu ditambah 4 sama ditambah 3, maka disitu faktornya x ditambah 4 sama dengan 0 atau x ditambah 3 sama dengan 0. Maka situ x sama dengan negatif 4, di sini x sama dengan negatif 3. Sehingga anak-anak nanti kalau menjumpai soal himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 7x ditambah 12, caranya sama, yaitu dengan mencari atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Setelah ketemu negatif 4 dan negatif 3, karena yang ditanyakan himpunan, maka di situ harus ada tanda kurung kurawal. Jadi bedanya hanya jawabannya atau option pilihannya di situ dimunculkan tanda kurung kurawal notasi dari himpunan, yaitu sehingga jawabannya adalah B. Nah, ini anak-anak, jadi himpunan penyelesaian persamaan kuadrat itu sama caranya. Sekali lagi, boleh dengan pemfaktoran, boleh dengan rumus ABC. Tetapi karena di situ A-nya bernilai 1, saya sarankan pakai pemfaktoran, itu lebih cepat. Kemudian yang berikutnya x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 36, sama seperti tadi. Kita coba selesaikan, berarti kita buat suku 2-nya dulu, perkalian suku 2-nya. Kemudian x kuadrat itu berarti x kali x. Di sini yang di belakang ini adalah konstantanya negatif. Jadi hati-hati, mohon anak-anak, nanti kalau situ negatif ya ditulis saja negatif 36. Kemudian dari negatif 36 tadi dicari kalau hasil perkaliannya negatif 36 dijumlah negatif 5. Nah, negatif 36 itu
faktornya kan bisa bermacam-macam. Bisa 1 kali 36, bisa 2 kali 18, bisa 3 kali 12, bisa 4 kali 9. Nah, kira-kira kalau selisihnya 5 itu kan hanya 4 dan 9. Nah, di sini harus jumlahnya negatif 5. Maka hati-hati anak-anak, karena negatif 36 maka faktornya bukan 4 dan 9. Berarti salah satunya harus bernilai negatif. Dan karena hanya di jumlah harus negatif 5, maka ini negatif 9. Maka di situ faktornya ini plus 4, ini negatif 9. Maka dari situ berarti X ditambah 4 sama dengan 0. Maka di sini X-nya bernilai negatif 4. Ini akar persamaan yang pertama. X dikurangi 9 sama dengan 0. Maka X yang kedua bernilai positif 9. Maka di situ himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 36 adalah negatif 4 dan 9, yaitu ada di option C. Nah, sekali lagi anak-anak, kunci dari pemfaktoran itu adalah paling mudah digunakan untuk di situ A yang selalu bernilai 1, itu lebih mudah. Kemudian yang soal berikutnya, soal yang ke-6. Himpunan penyelesaian dari X2X kuadrat dikurangi 9X ditambah 10 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya bernilai 2. Anak-anak mau pakai rumus ABC silakan, mau pakai pemfaktoran juga silakan. Nah, tapi di sini saya akan mencoba menjawabnya dengan menggunakan pemfaktoran. Karena kalau dengan rumus ABC, selain anak-anak harus hafal rumusnya dan caranya akan lebih panjang. Nah, di sini karena 2X kuadrat, terus saja di sini mesti 2X. Di sini X. Nah, langkah berikutnya adalah di sini adalah 10. 10 itu faktornya berapa? 10 itu bisa 1 kali 10, bisa 2 kali 5. Nah, di situ langkah berikutnya, karena di sini koefisien dari A2, kemudian bukan ini kita jumlah, tapi apa? Kita akan mencoba caranya. Boleh anak-anak kemarin pakai 2X, ini 2X per 2 silakan, tapi saya akan mencoba cara yang lebih sederhana. Yang perlu anak-anak ketahui, yang namanya 2X kuadrat dikurangi 9X ditambah 10. Di sini saya biasanya di dalam bentuk persamaan kuadrat itu ada 3 suku, ada suku depan, ada suku tengah, ada suku belakang. Kemudian di perkalian suku 2 itu pasti ada suku depan, ada suku belakang, suku depan, ada suku belakang. Nah, saya untuk memudahkan mengingatnya, suku belakang ini, jadi plus 10 ini dapat dari mana? Belakang kali belakang, jadi nanti faktornya ini kita pakai. Kemudian suku depan ini dapat dari mana? Depan kali depan. Nah, suku yang di tengah itu adalah ngeceknya nanti, yaitu dekat dikalikan dekat, jadi yang tengah itu, kemudian jauh dikalikan dengan jauh, kemudian nanti hasilnya dijumlah. Jadi konsepnya dijumlah. Kita akan mencoba faktor dari 10 itu 1 dan 10 atau 2 dan 5. Saya pakai yang 2 dan 5. Misalnya di sini, saya ambil yang di sini faktor dari 2. Saya ambil sini 2. Ambil saja sini positif 2. Ambil sini positif 5. Kita cek 2 dikalikan 1. Yang kita kalikan adalah bilangannya, bukan hurufnya. Jadi 2 dikalikan 1, ini 2. Positif 2 dikali 5, ini 10. Ternyata kalau saya jumlah berapa? 12. Padahal di situ permintaan suku tengahnya adalah di sini negatif 9. Nah, negatif 9 itu berarti tidak betul karena tidak sesuai. Maka langkah berikutnya adalah bukannya kita salah memfaktorkannya, tetapi kita tukar. Jadi kita tukar tempatnya. Kita tukar tempatnya. Nah, kita tukar tempatnya sekarang. Yang 5 taruh di sini.
kemudian 2-nya taruh di belakang. Ngecek 5 kali 1 5, 2 kali 2 4, dijumlah berarti 9. Nah sekarang permasalahannya ini negatif, ya udah kita nambah aja. Berarti kalau begitu ini salah, berarti untuk faktor dari 10 selain 2 dan 5 kita ambil yang min 2 dan min 5, sehingga kalau begitu kita ganti ini dengan negatif. Jadi ini negatif 5, negatif 2. Nah sehingga kalau begitu berarti ini negatif 5, negatif 4, berarti negatif 9. Nah karena udah sesuai, maka faktor dari 2x kuadrat dikurangi 9x ditambah 10 sama dengan 0. Maka dari situ berarti 2x dikurangi 5 sama dengan 0. Yang satunya x dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti di sini 2x sama dengan 5. Berarti x bernilai 2 kali x, artinya 2 dikali x. Maka perkalian kita geser ke ruas yang beda jadi pembagian. Kemudian yang berikutnya berarti ini x sama dengan 2, maka ini akar persamaan yang pertama, akar persamaan yang kedua, sehingga jawabannya 2 dan 5/2. Nah ternyata di situ ada di option A. Sekali lagi anak-anak, untuk pemfaktoran boleh pakai yang cara kemarin, artinya kalau ini 2x kuadrat berarti 2x dikali 2x per 2. Kemudian langkah berikutnya 2 dikalikan 10, jadi kan kemarin 2 kali 10 20. Kemudian yang difaktorkan positif 20 berapa kali berapanya, silahkan. Tapi ada cara yang lebih mudah lagi. Kalau di situ ada persamaan kuadrat terdiri dari 3 suku, saya ulangi 3 suku, ini suku depan, suku tengah, suku belakang. Suku depan itu hasil dari depan dikalikan depan. Suku belakang itu dapat dari mana? Belakang kali belakang. Kemudian suku yang tengah ini dapat dari mana? Dekat dikalikan dekat, kemudian jauh dikalikan jauh, dijumlah. Pasti ini dijumlah. Kemudian jumlahnya itu harus sesuai dengan suku yang di tengah, yaitu negatif 9. Ya, di situ untuk memfaktorkan 2 kali 10 tidak perlu, jadi langsung aja 10. Faktornya ternyata 10 itu bisa 1 kali 10 bisa negatif 1 kali negatif 10, 2 kali 5 bisa negatif 2 kali negatif 5. Kemudian dengan cara mencoba satu persatu mana yang di situ bisa digunakan sebagai faktor. Kuncinya setelah anak-anak memfaktorkan dari 10 tadi dicantumkan di suku 2-nya di situ, kemudian dicek tengahnya sudah betul atau belum. Untuk ngecek yang tengah itu cukup dekat kalikan dekat, jauh kalikan jauh, dijumlah. Nah, bilangan itu mencerminkan suku yang di tengah. Jadi negatif 9 ini juga negatif 9, berarti 2x dikurangi 5 dikali x dikurangi 2 sama dengan 0. Ini adalah faktor dari pemfaktoran dari persamaan kuadrat yang dimaksud. Sehingga 2x dikurangi 5 sama dengan 0, x dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga akar-akar persamaannya 2 dan 5/2. Nah itu untuk cara pemfaktoran yang saya buat agak beda, jadi langsung tidak perlu 2x kali 2x. Kalau anak-anak bingung dengan ini silahkan boleh pakai rumus ABC. Jadi sekali lagi, kalau di situ A-nya tidak sama dengan 1, dengan pemfaktoran anak-anak mengalami kesulitan, saya sarankan pakai rumus ABC. Tapi dengan menggunakan rumus ABC, anak-anak jangan sampai keliru menuliskan nilai A, nilai B, dan nilai C. Nah, soal yang berikutnya. Soal berikutnya sama di sini dengan A-nya 3, B-nya bernilai positif 4, negatif 4. Nah, sekarang kita coba dengan rumus ABC saja. Kita coba dengan rumus ABC. Sebelumnya kita tentukan dulu nilai A. Nilai A dari persamaan kuadrat itu adalah A-nya bernilai 3. Kemudian B-nya bernilai positif 4.
C-nya bernilai negatif 4. Kemudian berarti akar-akar persamaan dari kuadrat itu adalah, kita tulis dulu, min B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C per 2 dikali A. Maka kita masukkan min B berarti min 4 akar dari B kuadrat berarti 4 kuadrat dikurangi 4 kali A, A-nya bernilai 3 dikali C, C-nya bernilai negatif 4, kita kasih tanda kurung, per 2 kali A, A-nya 3. Maka ini bernilai negatif 4 plus minus akar dari 16. Darah negatif dengan negatif kan ketemu positif. 4 kali 3 itu adalah 12. 12 kali 4 berarti ini 48 per 6. Berapa itu? Yaitu ternyata negatif 4 plus minus akar dari 64 per 6. Maka X yang pertama saya ambil yang akar dari 64 itu 8, ambil yang positif, berarti negatif 4 ditambah 8 per 6, berarti ini nilainya berapa? 4 per 6, berarti positif 2 per 3. Kemudian akar persamaan yang kedua, ambil yang negatif, berarti akar dari 64 tadi 8, berarti negatif 8 per 6. Negatif 4 dikurangi 8 negatif 12 per 6, nilainya negatif 2. Nah ini akar-akar persamaan kuadrat. 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 4 sama dengan 0 adalah negatif 2 dan 2 per 3 ada di option B. Jadi sekali lagi anak-anak, kalau di situ nilai A lebih dari 1, kalau dengan pemfaktoran anak-anak mengalami kesulitan, silakan pakai rumus ABC. Kemudian soal yang berikutnya, soal yang ke-8. Nah, di sini karena hanya 1, kita lebih baik menggunakan pemfaktoran saja, lebih mudah. Berarti, nah di sini pertanyaannya disuruh menentukan salah satu akar penyelesaian dari x kuadrat ditambah 2x dikurangi 24. Caranya sama, cuma nanti dari akar-akar 2 yang sudah ketemu tadi, di situ yang ada yang mana. Kita cari sama dengan pemfaktoran saja, karena x kuadratnya koefisiennya A-nya bernilai 1. Negatif 24. Negatif 24 itu faktornya banyak sekali, bisa 1 kali 24, bisa 2 kali 12, bisa 3 kali 8, bisa 4 kali 6. Nah, yang kira-kira selisihnya 2 itu 4 dan 6. Jadi negatif 24, kita tulis saja 4, sini 6. Yang kalau dijumlah itu plus 2. Jadi yang dijumlah itu harus positif 2. Maka karena ini negatif 24, maka 4 dan 6 ini salah satunya harus negatif. Kalau dijumlah 2, maka yang negatif di 4. Maka ini adalah X dikurangi 4 plus 6. Maka di situ X dikurangi 4 sama dengan 0. Yang satunya X ditambah 6 sama dengan 0. Maka X situ sama dengan 4. Akar yang kedua bernilai negatif 6. Nah ini yang kedua. Nah 4 dan negatif 6. Kemudian di situ pertanyaannya salah satu. Berarti salah satu kita cari yang ada 4 atau negatif 6 yang ada di sana. Yaitu 4. Ini 4, di situ negatif 4. Jadi 2 dan 3 ini salah. Karena ini 4, positif 4. Oh berarti yang betul adalah D, negatif 6. Jadi salah satu, berarti cara penyelesaiannya sama. Dan karena di sini koefisien dari x kuadrat bernilai 1, saya pakai faktor. Dan soal yang berikutnya, soal yang ke-9. Nah, di sini ada soal yang penulisannya di situ tidak seperti biasa. Artinya
X kuadratnya di belakang. Kalau mau menggunakan rumus ABC, hati-hati anak-anak. Di sini A-nya bukan 8, tapi A-nya adalah yang di depan X kuadrat. Jadi A-nya adalah negatif 1. Tapi karena di sini hanya 1, saya tulis dulu, saya rubah. Biar tidak bingung, kita buat susunannya seperti biasa. Jangan merubah tanda, hanya dirubah susunannya. Min 7X plus 8 sama dengan 0. Jadi soal 8 dikurangi 7X dikurangi X kuadrat, penulisannya belum baku, artinya X kuadratnya di belakang, saya pindah depan. Jadi kalau memindah urutan, belakang jadi depan, depan jadi belakang, tidak merubah tandanya, kecuali kalau ini kita geser di ruas yang beda. Kemudian Pak, ini kan negatif, padahal kita sudah belajarnya selalu bilangan yang positif hanya. Nah, biar tidak bingung, ini boleh anak-anak kalikan. Dikalikan aja negatif 1. Maka di sini jadi soalnya X kuadrat negatif kali negatif kan jadi positif, jadi plus 7X. Kemudian min 8, 0 dikali negatif kan pasti 0. Dah, ini aja yang kita faktorkan. Berarti kita mencari faktor dari X kuadrat ditambah 7X min 8 sama dengan 0. Kita coba mencari, berarti ini X kuadrat, berarti X kali X. Kita mencari faktor dari negatif 8 itu berapa kalau dijumlah positif 7. Ternyata yang selisihnya 7 itu 1 dan 8. Kita jumlah. Nah, biar ini jumlahnya positif 7, dan kalau dikali hasilnya negatif, berarti ini salah satunya harus negatif. Dan karena dijumlah harus 7, maka yang negatif di sana. Maka ini adalah negatif 1 dan 8. Maka faktornya X dikurangi 1 sama dengan 0, X ditambah 8 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 8, akar yang lainnya adalah positif 1. Nah, pertanyaannya salah satu akar, berarti di situ dicari yang ada 8-nya negatif, ini positif, 1-nya positif, berarti ambil yang jawabannya B. Nah, ini adalah penyelesaian soal persamaan kuadrat. Yang penyelesaian anak boleh silakan pakai rumus ABC, boleh silakan pakai pemfaktoran. Nah, di sana segini, 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 3. Nah, kita coba dengan tidak menggunakan pemfaktoran, tidak menggunakan rumus ABC, saya menggunakan pemfaktoran. Jadi ini ada suku depan, suku tengah, suku belakang. Suku depan itu depan kali depan, berarti 2x dan x. Suku belakang ini adalah yang belakang ini min 3. Min 3 kita coba aja, nah di sini 3 sama 1. Karena negatif ambil aja salah satu gitu. Nah, seperti ini. Karena negatif 3 kali 1 itu adalah negatif 3. Kita coba sekarang ngecek tengahnya berendak. Cara ngecek tengahnya begini. Untuk mengecek suku yang di tengah, dekat kalikan dekat. Negatif 3 kali 1 berarti negatif 3. Kemudian jauh dikalikan jauh, berarti ini jauh, jauh dikalikan jauh. 2 dikalikan 1 positif 2. Kemudian ini dijumlah. Oh, dijumlah berapa? Negatif 1. Oh, kok nggak benar, belum sesuai. Berarti bukannya kita salah, kita tukar tempatnya. Jadi tempatnya kita tukar. Yang di sini nanti adalah negatif 3-nya. Kita tukar. Nah, kita coba kita tukar. Di sini adalah yang negatif, ini positif 1. Negatif 3, yang hasilnya negatif 3. Kita coba dekat kalikan dekat, 1 kali 1 positif 1, 2 dikali negatif 3 negatif 6, dijumlah. Oh, nilainya negatif 5. Nah, kita cross check apakah ini sesuai dengan yang ada di suku tengahnya. Ternyata sama, di sini negatif 5. Maka faktor dari 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti 2x ditambah 1 kali x dikurangi 3. Maka seperti biasa, berarti 2x ditambah 1 sama dengan 0.
X dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti yang di sini X langsung bisa ketemu nilainya positif 3. Yang di sini 2X sama dengan negatif 1, maka X bernilai negatif 1/2 atau negatif setengah. Nah, langkah berikutnya, karena di situ permincaannya salah satu, maka kita cek mana di antara option itu yang sesuai dengan akar-akarnya ini. Ternyata ada di option, oh maaf anak-anak, ini keliru, ini seharusnya A ya, jadi di sini. Jadi jawabannya positif 3. Nah, itu adalah penyelesaian persamaan kuadrat yang koefisien atau nilai A-nya tidak satu dengan cara faktoran. Tadi ini ada depan, tengah, belakang. Jadi dapat dari mana depan itu? Mesti depan dikalikan depan. Yang belakang ini dapat dari mana? Belakang kali belakang. Yang tengah itu dapat dari dekat dikalikan dekat, jauh dikalikan jauh, terus dijumlah. Kemudian hasil jumlahnya harus suku yang di tengah. Kemudian kalau tadi negatif 3-nya di depan, 1-nya di belakang, ternyata belum benar, jadi tetap kita tukar tempatnya. Tetapi kalau anak-anak masih dengan faktor ini masih ragu-ragu dan belum terampil, silahkan pakai rumus ABC. Kemudian yang terakhir, yang ke-10. Di situ ada soal 3x kuadrat dikurangi 75 sama dengan 0. Nah, anak-anak, ternyata di sini ada yang suku bisa kita sederhanakan. Ini boleh. Jadi sebelum difaktorkan ini boleh anak-anak sederhanakan. Masing-masing dibagi 3. 3 dibagi 3 1, berarti ini x kuadrat negatif 75 dibagi itu 25. 0 dibagi 3 ya 0. Nah, ternyata sederhana. Nah, ini boleh pakai rumus ABC, boleh pakai pemfaktoran. Atau boleh juga langsung seperti ini anak-anak, x kuadrat sama dengan pindah ruas 25. Oh, berarti x karena akarnya di kuadratnya dihilangkan, maka ini akar. Nah, akar 25 ada positif, ada negatif, maka akarnya yang pertama adalah positif 5, yang satunya adalah negatif 5. Nah, kemudian himpunan penyelesaiannya 5 dan negatif 5, yaitu jawabannya ada di option D. Nah, ini adalah pembahasan soal-soal berkaitan persiapan soal penilaian tengah semester, khususnya untuk persamaan kuadrat. Jadi nanti soal-soal tipe PTS-nya seperti ini, jadi silakan anak-anak cermati. Kalau nanti ada yang masih belum jelas, dicermati kembali pembahasan dari soal pertama sampai soal 10. Kemudian caranya silakan tidak harus pakai pemfaktoran. Kalau anak-anak masih ragu-ragu dengan faktoran, silakan pakai rumus ABC. Kemudian untuk soal bentuk bilangan perpangkatan, silakan dicermati kembali soal-soal tipe soal ulangan harian kemarin. Jadi soalnya tipenya seperti itu. Anak-anak bisa mengklik kembali linknya karena belum saya tutup. Di situ kemudian anak-anak bisa membahasnya dengan melihat kembali ulangan harian kemarin. Nah, itu saja yang bisa dibahas. Sekali lagi untuk soal penilaian tengah semester nanti, soalnya 30 soal pilihan ganda yang nanti anak-anak harus cermati. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata dan tulisan yang kurang benar atau belum benar, mohon dimaafkan. Dan sekali lagi terima kasih anak-anak yang sudah mencermati video ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi kalau anak-anak masih ada yang ragu-ragu, tolong diputar kembali, di skip per soal yang menurut anak-anak masih ragu-ragu. Kemudian setelah itu dicatat atau anak-anak kerjakan kembali soal itu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.